Ada salah satu hal yang termasuk salah satu hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ada satu hal yang penting itu dinamakan adalah pray, doa. Nah, pray ini itu merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh. Senjata yang paling ampuh untuk bisa merubah situasi yang kita alami. Jadi jangan mengatakan, wah ini kan aku cuma doa aja, aku cuma bicara, ini juga nggak tahu Tuhan dengar enggak ya gitu. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah masuk ke dalam doa, kita sudah harus percaya bahwa ada satu pribadi yang mendengarkan kita. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dapat merubah yang tadinya itu sebenarnya tidak akan terjadi loh. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan itu bisa membuat itu menjadi terjadi. Itu luar biasanya. Amin ya saudara ya. Kita punya Allah yang seperti itu. Kita bukan punya Allah yang semoga mendengarkan atau aku didengarkan, tidak. Tapi kita punya Allah yang pasti mendengarkan. Nah, dari firman yang akan saya bawakan, ini apa sih sebenarnya rahasia di balik doa ini? Supaya bisa sampai menembus ke surga. Oh, berarti kalau doa menembus ke surga, berarti ada doa yang tidak menembus dong? Ada doa yang tidak menembus, itu ada. Nah, kita akan pelajari hal ini bersama-sama ya. Dan ini juga dalam arti supaya kita mengerti gitu. Jadi tidak hanya teori, tapi mengerti benar-benar paham. Aku mau doaku sampai gitu. Aku mau sampai. Gitu. Nah, kita buka dulu Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 26. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 26. Tetapi Yesus anak Allah adalah imam besar kita yang agung, yang telah pergi ke surga untuk menolong kita. Karena itu janganlah kita berhenti menyandarkan diri kepadanya. Imam besar kita ini memahami kelemahan kita, sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita, meskipun ia tidak pernah kalah sehingga berdosa. Jadi marilah kita dengan berani datang ke tahta Allah dan tinggal di sana untuk menerima pengasihannya dan mendapat kasih karunia yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Ya, amin. Nah, ini saya baca dari firman Allah yang FAYH ya, firman Allah yang hidup. Dari versi terjemahan baru, ini ada versi firman Allah yang hidup. Nah, kita harus paham dulu nih, sebenarnya Tuhan yang kita sembah itu siapa? Kita paham dulu. Kita dari firman ini kita bisa mengerti. Kita paham dulu. Oh, Yesus itu adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Jadi di langit-langit, lapisan-lapisan langit untuk sampai ke surga, betul itu memang ada lapisannya. Betul. Jadi kita yang tinggal di bumi ini itu adalah yang namanya adalah dunia nyata. Kita tinggal di dunia nyata gitu. Nah, untuk sampai ke surga ini ada lapisannya. Dan Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia melintasi semua langit. Jadi dia ada di tahta yang tertinggi. Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita teguh dulu nih. Wah, Yesus adalah yang tertinggi dari semuanya. Tertinggi dari semuanya Tuhan Yesus itu. Sebab imam besar yang kita punya itu bukan tidak dapat turut merasakan kelemahan. Berarti kalau seperti itu, beliau adalah Allah yang tahu kelemahan kita. Saat kita datang, Tuhan sudah mengerti kelemahan-kelemahan kita itu apa. Dia tahu. Sebagai manusia, ada banyak hal yang kita tidak sanggup. Tuhan tahu. Tuhan mengerti itu. Salah satu contoh. Manusia itu tidak mungkin bisa dalam waktu yang bersamaan berpindah tempat. Itu sudah terbatas. Contoh yang kedua, manusia tidak tahu apa yang terjadi 1 menit setelah ini, atau bahkan 1 detik setelah
setelah ini, itu sudah menunjukkan manusia itu terbatas. Umurnya kita paling panjang berapa? 80 mungkin. Mungkin ya rata-rata lah ya, kita ambil rata-rata. Ada rata-rata umur, tidak selamanya. Itu sudah menunjukkan bahwa kita itu terbatas. Karena dari itu apa? Aku butuh ini. Aku butuh yang tidak terbatas. Aku butuh Allah yang mengerti kelemahanku, mengerti keterbatasanku. Tuhan yang tahu sekarang ini kelemahan apa yang sedang aku alami. Dia tahu, dia mengerti itu. Kalau begitu apa nih? Ayat ke-16. Kita harus berani menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita pasti mendapatkan pertolongan. Udah jaminan ini dari firman ini. Sudah jaminan. Nah, sekarang sampai kepada tahta, kita lihat dulu. Nanti saya akan bacakan yang mengenai kitab yang Mazmur. Doa dan tahta anugerah dari Ibrani 4. Doa itu adalah permohonan yang dinaikkan, perkataan yang diucapkan berupa harapan, is a wish ya. Jadi ada wish, ada permintaan ya, dan ada pujian kepada Tuhan. Itu adalah doa. Doa itu. Jadi doa tidak hanya kita minta-minta gitu. Wah, kalau aku masuk doa, aku mau minta aku mau minta ini. Wah, permintaan kita kalau udah di ini pasti banyak banget. Gak akan ada habisnya. Untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, untuk saudara, wah gak ada habisnya. Doa itu tidak hanya sekedar minta, itu tidak. Tetapi apa? Dia adalah permohonan yang dinaikkan, perkataan yang diucapkan berupa harapan, permintaan, ya salah satunya ya. Tetapi ada juga pujian kepada Tuhan. Nah, di Ibrani ini kita lihat anugerah itu apa? Anugerah adalah karunia atau pemberian Tuhan yang tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia. Jadi kalau saya bilang, terima kasih ya, saya dapat anugerah dari kamu, enggak bisa. Karena yang bisa memberi anugerah hanya Tuhan Yesus. Manusia tidak bisa. Manusia itu bermurah hati, tapi tidak bisa memberikan yang namanya anugerah. Anugerah itu adalah pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan apa-apa. Jadi dia diberikan karena dia mengasihi kita. Karena tidak ada tujuan apapun selain Allah mengasihi kita, itu anugerah. Lah, tahta anugerah adalah tempat Tuhan bersemayam. Tahta kasih karunia ya, sama saja tahta anugerah. Itu adalah tempat Tuhan bersemayam, di mana kita sebagai anak-anak Allah diberinya akses untuk bisa datang dan menghadap Tuhan. Disinilah komunikasi, percakapan, dan hubungan yang semakin erat terjadi. Saya akan gambarkan yang mudah ya. Saya akan gambarkan yang mudah. Saat kita doa, masuk ke doa gitu ya. Itu ada yang namanya tahta kasih karunia. Jadi kita datang menghadap, walaupun ini kamar nih. Ini ruangan, ini kamar. Atau mimbar ini misalnya. Begitu datang dalam doa, itu kita sudah, dalam diri kita itu sudah menghadap yang namanya tahta kasih karunia. Ada di depan kita tahta itu. Dan tahta itu ada imam besar agung di sana. Itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia tahu akan kelemahan-kelemahan kita saat kita menghadap. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengatakan, Tuhan ini masalahku kayak gini, masalahku kayak gini-gini. Dia sudah tahu itu semua. Dia sudah mengerti itu semua. Kita datang saja menaikkan permohonan doa kita. Nah, konsepnya kita tahu dulu nih. Kita datang ke dalam tahta karunia itu adalah kita menghadap kepada imam besar agung kita. Nah, itu adalah doa. Nah, berikutnya pada saat menuju tahta anugerah atau tahta karunia, kita harus naik ke gunung Tuhan, Mountain of God. Apa memang kalau mau doa kok sampai harus naik ke gunung gitu kan? Nah, sebenarnya ini perumpamaan kayak gitu. Perumpamaan. Kita naik ke gunung, berarti kan ada usaha, ya kan?
Ada usaha untuk kita bisa naik. Kita mau naik gunung nih, kita kan harus ada usaha untuk kita bisa naik. Oh, aku mau sampai ke sana, aku mau sampai ke atas sana. Karena Tuhan tempatnya di atas, bukan di bawah. Aku mau sampai ke sana, berarti ada usaha yang harus kita lakukan untuk kita bisa sampai. Ada usaha. Nah, Mazmur 24, ini ada di dalam Mazmur 24 ayat 3-6. Saya buka firman-Nya. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Nah, jadi apa? Untuk kita bisa datang ke tahta anugerah, kita doa ini, kita datang supaya kita itu bisa, kita kalau mau doa itu otomatis harus naik. Tek. Jadi inti dari doa adalah pertemuan. Pertemuan antara kita dengan Allah. Intinya itu. Kan kita tidak mau doa kita seperti nggak ada yang mendengarkan, kan kita tidak mau seperti itu kan gitu. Kalau kita berbincang-bincang sama suami pun pasti jengkel dong kalau dia nggak mau dengerin kan. Aku lagi ngomong nih, kok kamu nggak mau dengerin kan, pasti gitu. Kita inginnya didengarkan. Nah, suami juga gitu, ingin didengarkan kita. Dan demikian juga doa. Intinya kan kita bisa berkomunikasi, bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, intinya itu. Nah, untuk bertemu dengan Tuhan harus ada usaha. Karena Allah tempatnya ada di atas gunung. Pahami dulu. Yang pertama, kita harus masuk ke dalam tahta kasih karunia. Yang kedua, Allah tempatnya di atas gunung. Jadi ada usaha untuk kita harus lakukan. Enggak bisa sembarangan. Doa itu enggak bisa sembarangan. Aku mau doa, udah sembarangan doa. Yang penting aku udah ngomong sama Tuhan, Tuhan pasti dengerin. Enggak bisa seperti itu. Tuhan akan perlakukan sama seperti kita perlakukan dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita menolak Tuhan, Tuhan juga menolak kita. Memang ada satu sifat yang Tuhan tidak mungkin bisa berubah, adalah setia. Dia tetap setia. Nah, ada usaha ya, ada yang namanya usaha. Nah, usaha apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, pada waktu kita datang ke dalam doa, ke dalam menuju kepada tahta anugerah, yang pertama itu dari Mazmur 24, bersih tangannya. Bersih tangannya yaitu apa? Disucikan dari segala dosa, yaitu dengan darah Yesus. Ada di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saat kita datang, kita sudah membawa yang namanya darah anak domba. Bawa nih, jadi enggak sembarangan. Masuk ke dalam doa itu tidak sembarangan. Kita bawa dulu darah anak domba. Kita bawa. Lalu yang kedua, murni hatinya. Jadi kalau ada dosa enggak bisa. Kita masih ada dosa, masih ada yang belum berkenan. Doa itu tidak akan bisa sampai. Ingat, ada pendakwa, itu adalah iblis. Enggak akan diam dia itu. Ini langit, ini kita, posisi kita ya. Ini langit nih, tek langit. Ini langit. Kalau kita mau sampai ke tahta karunia itu harus menuju ke surga gini. Lah di sini, ini Allah ada di sini nih. Lah di sini, di tengah-tengah ini ada yang namanya roh-roh jahat di udara. Mereka yang akan berusaha mencegah supaya doa kita nggak bisa sampai. Itu roh jahat. Makanya ayat ini kita pegang. Kita jadikan senjata untuk aku mau doaku sampai. Jangan percaya dalam arti gini, percuma aku tuh doa nggak bakal didengerin, aku titip doa lah, oh, kamu doanya kan pasti dengerin, apalagi kamu bisa dengar suara Roh Kudus. Jangan seperti itu, Tuhan mengasihi kita semua gitu. Banyak yang bilang seperti itu sama saya, Tuhan sedih loh dengernya.
Banyak yang seperti itu. Kuncinya di sini, Mazmur 24. Jadi pegangan buat kita. Yang kedua itu adalah murni. Artinya apa? Tidak ada kotoran, tidak ada campuran, itu murni. Tidak dicampur-campur dengan yang lain. Hati kita tidak boleh mendua. Tidak boleh. Tidak boleh mendua hati kita. Masih ada dosa, masih ada ikatan. Suka akan hal-hal yang duniawi. Sampai mengikat kita, itu tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Nah, kebiasaan habit ini penting sekali. Benar-benar ini bisa merubah orang, habit itu. Contoh gini, aku suka seneng akan lagu-lagu pop. Kita bicara mengenai yang biasa kita lakukanlah di rumah ya. Aku suka akan lagu-lagu pop dunia misalnya, yang enak didengerin gitu. Ya, karena kita terbiasa akan lagu-lagu pop dunia dengan kata-kata yang tidak ada. Kita tahu semua lagu-lagu pop dunia seperti apa. Lagu-lagunya tidak ada. Sebagian besar dari lagu itu adalah lagu tentang hal-hal duniawi. Nah, karena itu habit itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Maka kita gini akan bercampur sehingga tidak murni lagi. Nah, itu mengapa doa kita nggak sampai itu karena itu salah satunya. Jadi yang kedua adalah harus murni hatinya. Saya pribadi, saya tetap menjalankan tugas saya. Saya bukan hanya pendoa di KRC, saya juga ikut pelayanan juga. Tapi bukan hanya itu saja, dalam hal jasmani pun, dalam hal dunia, itu juga saya melakukan. Tidak terus kita berdoa sama Tuhan supaya sampai harus usuk, benar-benar usuk sampai nggak ketemu orang gitu, atau jarang ketemu orang, yang nggak seperti itu. Tuhan juga mau kita bersosialisasi, gitu, nggak seperti itu. Jadi tetap kita lakukan tanggung jawab kita, kebiasaan baik yang kita lakukan, rutinitas yang kita lakukan, ya tetap kita lakukan. Cuma harus apa? Murni hatinya, harus murni hatinya. Kalau ada hal yang nggak berkenan masuk ya, wah aku langsung dalam nama Yesus aku tidak mau. Aku mau berkenan sama Tuhan. Yang ketiga, tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu. Ya, apa sih ini sebenarnya? Yaitu tidak melakukan hal yang sia-sia, yang tidak berguna, melainkan dengan kehendak bebas atau free will, kita memilih untuk dikendalikan oleh Tuhan. Ada di Roma pasal 6 ayat 13. Jadi dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya pernah waktu itu datang ke ini banyak pengalaman pribadi yang akan saya bagikan. Saya pernah datang ke doa. Begitu saya datang ke doa, saya memanjatkan satu permohonan. Dalam arti ada hal yang saya sampaikan kepada beliau, kepada Tuhan. Nah, waktu itu tuh Tuhan bilang, tinggalkan dulu hal ini. Jadi memang ada satu hal yang itu menjadi istilahnya mengikat saya, sampai mengikat saya. Ada suatu kekhawatiran dalam diri saya. Kita tahu, saya akan jelaskan perbedaan kekhawatiran dengan waspada, itu beda. Kekhawatiran dan waspada itu beda. Nah, tinggalkan dulu. Aku tidak mau dengar. So, saya harus tinggalkan dulu itu. Saat doa di dalam penglihatan saya itu, saya itu melihat seperti saya itu harus menyucikan diri lagi. Jadi saya menyucikan diri lagi dengan pembasuhan. Ada yang namanya bejana pembasuhan. Saya harus menyucikan diri lagi. Menyucikan diri dengan, ini perumpamaan ya, dalam arti perumpamaan. Nah, realnya apa nih? Realnya itu ampuni aku Tuhan. Ini sama saja kita sedang menyucikan diri lagi. Rasul Paulus mengatakan dimurnikan dengan air yang suci. Itu berarti ada pemurnian. Ampuni aku Tuhan, aku khawatir Tuhan, ampuni. Aku mau tinggalkan kekhawatiran di dalam nama Yesus. Tidak mau
ada kekhawatiran dalam diriku, tinggalkan di luar kemah. Jangan bawa masuk ke tahta karunia. Tahta karunia tempatnya ada di dalam kemah Tuhan. Di dalam nama Yesus aku tinggalkan. Tidak ada kekhawatiran di dalam diriku. Ampuni aku Tuhan. Lalu kita masuk lagi. Kita masuk lagi dalam doa. Lalu Tuhan akan lihat, oh iya kamu sudah gak khawatir. Lalu apa? Kita bisa mulai ada komunikasi. Kita mulai bisa menaikkan doa-doa kita. Yang keempat, tidak bersumpah palsu, yaitu tidak berbohong, tidak munafik. Ini salah satu sifat yang Tuhan tidak suka, yaitu kemunafikan. Yang Tuhan tidak suka itu. Nah, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berada di dalam tahta karunia? Nah, udah dilakukan nih yang tadi. Kita ingat ya Mazmur 24 ya saudara, jadi pegangan kita untuk kita bisa masuk ke dalam doa yang menembus surga. Terus gimana sih Arum supaya aku ngerti, aku udah masuk, aku udah lakuin ini nih yang tadi sudah disampaikan. Itu terus gimana sih biar aku merasakan aku tuh sudah memang benar-benar sudah masuk ke tahta karunia itu? Bagaimana sih? Yang pertama, merasakan hadirat Tuhan, the presence of God. Saya katakan saudara, ini adalah hal yang paling indah. Saya bilang paling indah yang bisa dimiliki oleh kita. Jadi saat orang itu misalnya dia bisa menikmati sesuatu, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, tapi tidak bisa menandingi ini satu. Tidak bisa. The presence of God itu adalah hal yang paling indah. Yang paling indah, tidak ada yang bisa menyamainya. Hadirat itu akan turun. Dia berupa seperti ada suatu kuasa. Ada suatu kuasa yang kita rasakan itu berbeda dengan diri kita, kuasa itu. Dan dia itu saat menghampiri, benar-benar dia adalah pribadi yang menghampiri. Kayak gini, datang, benar. Jadi bukan apa ya? Yaudah aku doa, yaudah aku percaya Tuhan ada di sini, enggak. Sampai bisa merasakan hadirat Tuhan. Latih itu saudara, latih. Karena ini adalah yang paling indah. Kita anak-anak Tuhan benar-benar dikasih yang namanya sesuatu yang orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus yang tidak bisa merasakan hal ini. Ini satu, the presence of God. Kalau saya jelaskan mengenai the presence of God, itu luas. Bagaimana ciri-cirinya, apa yang saat the presence of God, apa yang Tuhan itu sukai. Karena dalam dalam hadirat Tuhan, tanpa kita mengatakan apapun, kita akan nangis. Gitu. Tanpa mengatakan apapun, tanpa bicara apapun, kita sudah menangis. Menangis bukan sedih, tapi apa? Menunjukkan apa? Ada satu pribadi yang menyayangi aku, yang melebihi siapapun, yang lebih dekat dari aku, melebihi orang yang paling dekat sekali. Sampai ke situ ya, saudara ya. Amin ya. Amin. Sampai ke sana. The presence of God. Yang kedua, mendengar suara Roh Kudus. Mendengar suara Roh Kudus dibutuhkan Mazmur 24 ayat 3-6. Jika ada satu hal tidak kita lakukan, kita tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Saya yang ada bergaul akrab dengan Tuhan, ada bergaul akrab dengan Tuhan, itu juga yang namanya mengalami ujian cobaan.
Jadi kita jangan dalam arti wah orang ini kan dekat nih sama Tuhan, masa sih mengalami masalah, masa sih kena sakit, kok kena masalah keuangan, padahal dia dekat loh sama Tuhan, bisa dengar suara Tuhan lagi. Sangat salah. Karena apa? Karena semakin besar dia diberi, semakin besar juga ujiannya. Semakin besar ujiannya. Tapi untuk apa? Mendapatkan kemuliaan yang lebih besar lagi. Ada yang namanya naik tangga, berjalan. Tuhan mengatakan, kamu sedang berjalan bersama aku. Berjalan berarti kita move, bergerak, maju. Enggak boleh lihat ke belakang. Jangan berhenti di tempat, tapi berjalan. Suara Kudus itu adalah suara yang sangat lembut. Jadi suara itu adalah suara yang membawa damai, sejahtera. Kalau ada kemarahan dalam diri kita, dia tidak akan bisa. Pasti dia akan tidak akan bisa berbicara, menyatakan isi hatinya. Kita harus beresin dulu kemarahan kita. Kita harus tanggalkan dulu. Kadang dalam satu jadi saat kita itu masuk ke dalam doa, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau dengar suaramu, aku mau dengar suaramu. Gitu. Dia lembut, suaranya lembut, dia juga membawa damai sejahtera. Roh Kudus juga mengarahkan kepada firman, dan segala perkataannya itu sesuai dengan firman. Itu Roh Kudus. Dan dia itu adalah pribadi yang suka akan kalau kita menuruti gitu. Dan semua yang Tuhan katakan, Roh Kudus katakan, pasti bertentangan dengan manusia daging kita. Dah 100% dah pasti. Pasti bertentangan. Nah, ada yang namanya logika. Ada yang namanya kita kan manusia dikasih yang namanya ilmu pengetahuan ya, atau kepandaian kayak gitu. Nah, ini kita perlu akan hal itu, bijak, bagaimana kita bersikap bijak, bagaimana kita harus memiliki hikmat ya, kita perlu. Kita hidup tidak hanya beriman saja, tapi harus ada yang namanya hikmat itu. Nah, hikmat pun sesuai dengan firman juga. Makanya dari banyak yang saya temuin juga ada yang dari yang saya bimbing juga, dia minta biar ada yang namanya lebih mengerti gitu, lebih bijak bagaimana ya, Amsal, baca Amsal. Dari pasal 1 baca Amsal, terus satu hari satu pasal baca Amsal. Itu akan merubah pola pikir kita. Amsal dan pengkhotbah akan merubah pola pikir kita. Yang ketiga, merasakan damai sejahtera dan ketenangan. Nah, itu 3 hal ini adalah kita sudah mengerti. 3 hal ini adalah hal di mana kita berarti sudah sampai kepada tahta karunia itu. Ya, berikutnya. Nah, cara kita menghadap tahta anugerah atau tahta karunia. Ada beberapa yang menanyakan kepada saya, yang ini nanti saya akan berikan contohnya. Yang pertama, datang menghadap tahtanya dengan memposisikan diri kita sebagai anak dulu. Aku anak, aku butuh bapak. Seorang anak kan gak mungkin gak butuh bapak. Aku butuh bapak. Aku mau mendekat kepada bapak. Di mana ada kerinduan dan sadar kita tidak bisa lepas atau jauh dari Bapa. Yang kedua, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kita harus mau untuk menanggalkan itu dulu gitu loh. Kita masuk ke dalam ruang doa, itu kehebatannya kita secara manusia tinggalin itu dulu.
tinggalin semua. Caranya itu, doa kita akan sampai. Nah, posisi doa yang benar. Nah, posisi doa yang benar ya, jangan tiduran kayak gitu. Jangan sambil pegang HP gitu contohnya. Ya, doa seperti itu. Ya, jadi posisinya harus benar, posisi doanya yang benar. Yang keempat, nah, mengenakan baju yang sopan sebagai bentuk hormat kepada Tuhan. Ada yang tanya sama saya, Arum kalau aku pakai daster bagaimana? Bilang gitu. Ya, ini memang kelihatan hal yang sepele ya, tapi tanya gimana aku pakai daster gimana? Ya jangan kalau nggak sopan. Daster yang baju yang buka-buka itu ya jangan. Jadi kalau kita datang ke doa, kita datang harus dengan baju yang sopan. Ya baju rumah enggak apa-apa, tapi yang sopan bajunya. Nah, keadaan tidak mengantuk. Ada yang tanya juga, Ci, ini saya kan pagi nih, Ci. Kan paling bagus kan jam 4 nih, Ci. Jam 4, jam 5. Tapi aku ngantuk, ini gimana? Ya kalau minum kopi gimana? Kalau minum kopi kamu bisa melek, bisa enggak? Iya, tapi perutku enggak kuat. Ya sarapan dulu sedikit. Jadi sarapan sedikit, baru minum kopi, kayak gitu. Jadi kita cari cara bagaimana enggak ngantuk, kayak gitu. Jadi jangan mengantuk ya kalau doa, gitu. Nanti enggak akan sampai. Akhirnya nanti akan ada kita malahan bisa ngantuk kayak gini. Nanti kita akan lihat yang lain malah, ya kan? Aku lihat yang lain, nanti malah jadi kemana-mana us pikirannya. Nah itu ngantuk, itu tidak boleh, jangan ngantuk. Jadi begitu mau masuk doa, aku tidak akan ngantuk. Ya, kita secara pribadi kita ngerti apa sih biar nggak ngantuk kayak gitu kan, ngerti. Nah, jika dapat bermain musik dan ada alat musik, pakai alat musik itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau tidak ada alat musik, bisa pakai YouTube atau bisa pakai rekaman lagu-lagu lalu diikutin gitu, itu juga bisa. Nggak usah pakai itu semua, kita hanya nyanyi juga bisa gitu. Cuma memang kalau kita bisa musik kok itu pengaruh. Karena dalam alat musik saat memuji, menyembah Tuhan dengan alat musik itu pengaruh banget. Banyak hal yang Tuhan bukakan saat ini, contoh pribadi saya ya, saat saya sedang menyembah dengan gitar, itu banyak yang Tuhan bukakan. Dia malah saya sedang bernyanyi nih atau berbahasa roh, itu Roh Kudus bicara saat penyembahan malah. Itu menunjukkan bahwa Allah menyukai akan penyembahan. Allah menyukai akan alat musik yang dipakai untuk penyembahan. Ya, berikutnya. Ya sampai sini tadi udah paham ya? Jadi kita semua paham ya, amin? Saudara ya? Ya. Jadi cara-caranya bagaimana itu tadi dijelaskan. Nah, yang kita sampaikan dalam hadirat Tuhan, ini dinamakan saat teduh. Nah, yang disampaikan dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, tadi konsepnya sudah tahu ya. Yang pertama, konsepnya saya ulangin lagi. Masuk ke tahta Tuhan. Oh ya, ini di dalam kemah nih. Ada kekhawatiran, ada apapun, tinggalkan. Mazmur 24 tadi dipegang. Karena kita harus naik ke sana. Jadi dia ada di atas tempatnya. Dia ada di atas, kita harus naik. Begitu kita sampai, Mazmur 24 sudah kita lakukan, baru kita bisa masuk. Lah begitu masuk, tadi yang yang kita lakukan tadi, ya contohnya adalah berbaju sopan, tidak mengantuk. Itu sudah di dalam. Itu di mana sih Arum? Itu sudah di dalam. Yang tadi saya sampaikan itu sudah masuk. Ya tidak mengantuk, bajunya yang sopan, terus juga posisinya yang benar. Posisi doanya. Nah saat masuk ini, apa sih sebenarnya yang diomongin ya saat doa gitu. Nah yang pertama, meminta ampun atas dosa-dosa kita. Kita minta ampun atas dosa-dosa kita. Yang kedua, mengaktifkan malaikat untuk membersihkan spirit yang bukan dari Tuhan.
Yang ketiga, ya, membersihkan spirit yang bukan dari Tuhan di ruangan doa dan sekeliling kita. Penting sekali. Jadi kita harus mengaktifkan malaikat, bersihkan Tuhan ruangan ini dan rumah ini di dalam nama Yesus. Kalau bisa ada ruangan doa khusus, ya sediakan satu ruangan doa khusus. Nah, tidak ada gimana Arum, ya satu ruangan yang sifatnya private. Sediakan itu, yang private, walaupun kecil itu, tapi private ruangannya. Tuhan suka sekali. Tuhan suka sekali. Ini lemari, ini baju-baju misalnya. Ya. Tapi ada satu ruangan, ada satu kotak yang private. Di situ dia datang loh. Walaupun itu adalah ruangan tempat naruh baju, karena saking nggak ada tempatnya. Tapi kalau jadikan itu ruang private, dia datang. Jadi Tuhan tidak melihat tempat itu harus benar-benar aku mau datang ke ruangan khusus, ruangan doa. Enggak gitu. Kalau kita bisa, ya kita lakukan itu. Tapi Tuhan itu enggak gitu. Dia mau ada keintiman, ada privacy, ada private dengan kita. Ini ada satu yang saya juga lupa tadi ya. Kalau masuk ruang doa, HP ditinggal, dimatikan, di silent. Jangan dibawa, jangan nyanding gini, nanti ada WA masuk dibuka gitu kan. Ya itu jangan seperti itu. Ya, jadi apa ya ini, wah ini ada apa, ada ini kayak barangkali penting saya buka, laduh itu kan lagi di saat doa, jangan. Jadi lebih baik kalau itu ruangannya di sini misalnya di silent, kalau enggak ini taruh di luar dulu kayak gitu. Saya biasanya bilang sama suami saya, oh ini saya mau saat teduh, jangan ganggu dulu ya, ini saya silent, dia mengerti kayak gitu. Ketangannya kata akhirnya buka-buka, terus akhirnya lupa. Terus Tuhan kan kalau lihat seperti itu gimana kan, enggak enak juga gitu loh. Jadi nggak fokus betul. Iya tante. Nah, sampai doa yang sampai ke tahta karunia, menembus surga, itu harus fokus. Fokus. Kalau sudah terbagi-bagi, sudah tidak bisa. Nah, yang ketiga, pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jadi di dalam ini apa? Kita sudah di dalam nih. Ya, lakukan pujian dan penyembahan. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan, ada penyembahan. Ya, bisa berbahasa roh. Jika belum bisa berbahasa roh, ya kita penyembahan aja. Penyembahan gitu. Misalnya penyembahan contoh yang tidak berbahasa roh, ya contohnya seperti, ya Tuhan, haleluya, terima kasih. Nah, itu. Aku bersyukur kepadamu. Oh Tuhan, aku bersyukur. Oh, terima kasih, Kau Allah yang ajaib. Puji syukur bagi namamu. Itu contohnya seperti itu. Jadi ada penyembahan. Nah, kalau bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Iya, nama syanggala karena masyaallah. Bahasa roh. Nah, berbahasa roh itu tidak bisa kita atur ya. Dalam arti tidak bisa kita buat-buat, tidak bisa. Jadi bahasa roh itu akan muncul dengan sendirinya. Itu bahasa lidah. Tidak bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Aku mau ngucap ini aku mau ngucap yang itu, tidak bisa. Tidak seperti bahasa manusia, berbeda. Ya, terus berikutnya, ya undang Roh Kudus. Iya, tolong yang tadi, ya. Undang Roh Kudus untuk melawat kita dan menyampaikan pesan yang Tuhan mau untuk kita dengarkan. Nah, itu. Jadi kita mengundang Roh Kudus untuk melawat kita. Undang. Aku udah bisa dengar Arum, undang. Tetap undang. Oh, dia pribadi yang hidup kok.
apa salahnya kita mengundang? Undang, tetap undang. Ya. Terus berikutnya memanjatkan permohonan. Ini sudah di dalam ya, tadi yang saya sudah sampaikan. Memanjatkan permohonan. Permintaan, meminta perkenanan Tuhan, perlindungan dan perlindungan gitu ya. Jadi memanjatkan permohonan, meminta perkenanan Tuhan dan perlindungan itu. Ada yang namanya wish, ada yang namanya permohonan, ada yang namanya perkenanan Tuhan. Jadi permohonan ya kita tahu itu apa permohonan. Jadi pokok-pokok doa. Jadi ada perkenanan. Tuhan, Engkau ingin apa dalam hidupku? Apa yang Engkau ingin mau? Apa yang Engkau inginkan? Apa yang Engkau mau untuk saya lakukan hari ini, Tuhan? Apa yang Engkau inginkan untuk saya lakukan esok hari, Tuhan? Nah, itu terutama adalah hal-hal yang sifatnya itu segera ya, dalam arti segera kita lakukan gitu. Nah, apa yang Engkau inginkan, Tuhan? Nah, itu minta perkenanan, minta perlindungan. Berikutnya menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Aku mengucap syukur. Itu. Ucapan syukur juga bisa dengan penyembahan lagi. Jadi doa penyembahan itu juga bisa dilakukan. Nah, terus menyampaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Nah, kita sampaikan pergumulan, Tuhan Engkau tahu aku punya masalah, contoh seperti ini. Tuhan Engkau tahu aku punya masalah ini. Ya, saya diam waktu itu. Saya masuk ruang doa. Jadi kalau doa itu bisa sampai 1 jam, 2 jam gitu. Nah, setiap kita berbeda-beda. Yang penting sampai menembus surga. Jadi kalau sampai menembus surga tidak bisa sebentar doa itu. Dia butuh waktu, ada waktu. Saya hanya diam waktu itu ya. Terus Roh Kudus bilang gini, Arum, kamu sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Tuhan, kau sudah tahu masalahnya. Dia bilang, kau sudah mengerti. Aku ingin dengar lagi. Dia bilang, ucapkan, aku ingin dengar lagi. Jadi saya ucapkan lagi akhirnya. Saya ucapkan lagi. Nah, begitu saya ucapkan lagi itu, Tuhan itu mengatakan yang solusi suatu penyelesaian yang sebelumnya tidak disampaikan. Ini ada solusinya. Ya, solusi ini Tuhan memberikan suatu solusi itu bukan solusi tanpa tantangan loh. Kalau Tuhan sudah memberikan jawaban, ini jawaban yang menyalipkan daging. Jawabannya Tuhan itu bukan jawaban yang kita happy, wah seneng banget. Wah, Tuhan sudah jawab doanya aku, wah. Lalu kita terima begitu saja, enggak. Dia jawab, itu adalah jawaban yang membutuhkan penyalipan kedagingan. Waduh, Tuhan sudah jawab seperti ini, aku harus salipkan kedagingan. Butuh usaha untuk bisa mendapatkan itu. Jadi Allah tidak menjadikan kita anak-anak gampang. Dia mau menjadikan kita anak-anak yang teruji. Berikutnya mendoakan keluarga, kerabat, dan tempat kita tinggal. Di saat kita masuk dalam tahta karunia, kita mendoakan ini juga. Mendoakan keluarga, yang satu rumah, mendoakan kerabat, tempat kita tinggal, terutama mereka yang kerabat, yang sedang ada masalah, ya kita doakan. Terus tempat kita tinggal, desa kita, apa kota kita juga doakan. Nah, terakhir adalah pengucapan terima kasih dan memperkatakan bahwa kita menerima berkat dari Tuhan. Aku percaya Tuhan, terima kasih Tuhan, aku percaya berkat dari Engkau. Engkau mendengarkan doaku dan aku percaya Tuhan, aku menerima yang terbaik dari Engkau. Itu. Jadi itu doa penutupnya seperti itu. Ini adalah doa yang bagaimana doa yang menembus surga. Ya tolong berikutnya. Ya,
Kita menghadap tahta Tuhan itu pada saat apa? Nah, yang pertama, pada saat doa pribadi, yaitu disertai dengan pembacaan Alkitab. Jadi saat masuk doa pribadi, saat masuk ke dalam tahta karunia, bawa Alkitab. Saya punya edisi kedua, Alkitab edisi kedua. Saya tidak pakai HP ini, seperti ini. Jadi dia, karena Alkitab memang dia tebel ya, dia tebel gitu. Jadi ya di rumah itu beda sekali. Coba saudara pakai Alkitab buku, beda. Nah, saat masuk ke tahta karunia itu bawa Alkitab. Jadi saat kita sudah pujian penyembahan, sudah menaikkan doa seperti yang tadi sudah disampaikan, baru baca Alkitab. Berapa pasal sih Arum? 1 pasal, 2 pasal gitu. Kita baca itu. Jangan 1 perikop, tapi 1 pasal minimal. Ya, ada pembacaan Alkitab. Nah, saat pembacaan Alkitab, ini juga Roh Kudus bicara. Roh Kudus bicara, Roh Kudus singkapkan, dan ini bisa, setiap firmannya itu bisa persis, ataupun dari firman ini adalah firman yang sedang kita alami sekarang. Jawabannya ya di situ. Itu luar biasa sekali. Jadi dia tidak hanya tulisan-tulisan saja. Firmannya sama nih, contoh gini. Contoh Mazmur 91 dah contoh. Atau Mazmur 23. Saya sedang mengalami permasalahan A. Dan orang besoknya waktu itu permasalahan A, sekarang permasalahan B. Membaca firman yang sama, itu bisa solusinya, bisa memberikan solusi. Permasalahan A dikasih solusi, permasalahan B dikasih solusi. Padahal permasalahannya beda, firmannya sama. Itu ajaib. Itu firman seperti itu. Makanya saya sarankan baca Alkitab saat teduh. Jangan di jam yang lain. Nanti kita akan ada kesibukan. Itu luar biasa firman itu. Kata-katanya, pasalnya sama, ayatnya sama, masalahnya beda, bisa menjawab. Itu luar biasa. Nah, yang kedua, mesbah keluarga. Kita tidak pernah, keluarga saya itu tidak pernah meninggalkan mesbah keluarga ya. Gitu. Jadi kita selalu ada mesbah keluarga. Jangan tinggalkan. Saya pelayanan di luar kota pun kita pakai WA call. WA call. Jadi pakai WA call, mesbah keluarga. Penting sekali itu. Gunanya apa sih Arum? Mesbah keluarga tidak membuka celah kepada iblis. Tidak membuka celah. Jadi kalau ada mesbah keluarga itu seperti ada benteng pelindungan. Ada benteng pelindungan. Di dalam itu kita, suami istri, ada anak-anak. Ada benteng pelindungan. Itu mesbah keluarga. Jadi penting sekali mesbah keluarga. Jangan pernah ditinggalkan. Kita tidak pernah meninggalkan satu kali pun mesbah keluarga. Secapek-capeknya, kalau pas capek nih, banyak kegiatan, capek banget. Mesbah keluarga itu kita lakukan satu pujian, lalu langsung baca firman, terima berkat, dah. Tapi kalau ada waktu, ya bisa diperpanjang, bisa dilakukan pujian 2 kali atau 3 kali, gitu. Sesuaikan waktu. Tapi jangan pernah tinggalkan. Gitu. Yang ketiga, doa syafaat. Kita menghadap tahta Tuhan pada saat doa syafaat. Doa syafaat memang saya tidak jelaskan panjang ya, tapi di sini ada beberapa yang mau saya sampaikan. Doa syafaat yang pertama itu disertai dengan doa puasa. Biasanya kalau doa puasa itu harus ada permasalahan atau suatu pokok doa atau hal yang membutuhkan suatu terobosan. Jadi ada satu hal nih, butuh terobosan. Kita masuk ke dalam namanya doa syafaat. Tidak bisa saat teduh ataupun mesbah keluarga. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Nah, doa syafaat kita nggak bisa sendiri. Jangan, kita sama suami kita. Kalau anak kita sudah dewasa, bawa mereka. Itu doa syafaat. Untuk menerobos suatu masalah. Apa saja sih masalahnya Arum? Masalah suami istri, misalnya masalah keuangan, masalah anak lagi sakit, itu udah masuk doa syafaat. Masalah hal-hal yang lain. Nah, doa syafaat juga mendoakan orang tua
ataupun saudara. Nah, saya pribadi itu sedang berdoa untuk orang tua saya. Jadi untuk mama saya ya. Jadi saya sedang mendoakan, saya sedang dengan adik saya sedang berdoa syafaat selama 14 hari. Jadi kalau doa syafaat itu jangan lebih baik itu ditetapkan 7 hari, 14 hari, atau bisa sampai 30 loh. Ada loh. Dan jangan putus, terus. Tek terus. Kayak gitu. Ya. Itu namanya doa syafaat. Doa syafaat juga dilakukan sebelum melakukan suatu pelayanan. Jadi saat doa syafaat itu misalnya ini ada kasus yang susah ya, dalam arti dia benar-benar dikuasai suatu roh orang ini. Dan bukan hanya itu saja, banyak hal yang terjadi. Jadi sampai dia itu hancur kayak gitu. Nah, ini butuh doa syafaat. Butuh itu. Dan kalau mendoakan yang permasalahan yang sudah seperti itu, saya tidak bawa sendiri. Saya tidak bawa sendiri saja. Kayak gitu. Jadi kita gini, kalau kita ada satu hal yang berat mengenai orang lain atau mengenai diri sendiri, jangan kita, kalau kita nggak mampu nih bawa sendiri, kita bawa ke dalam satu doa syafaat dengan suami ataupun dengan anak yang sudah dewasa. Ayo doa bareng sama mama, ayo doa bareng gitu. Atau dibawa, contohnya juga dibawa ke GRC ini, apa ya? Jadi dibawa ke GRC. Saya juga pernah dibawa ke doa syafaat di GRC untuk berdoa dalam satu pelayanan yang kasusnya itu berat, kayak gitu. Jadi ada doa-doa yang membutuhkan banyak orang. Dengan cara dan penyampaian yang tepat dan kesungguhan hati, maka doa kita dapat sampai ke dalam tahta Tuhan. Disinilah Allah yang memegang perjanjian, adil dan penuh belas kasih, akan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, kita sekarang aku udah punya keberanian nih. Aku mau sampai menembus surga. Amin, saudara. Doa kita bisa menembus surga. Tidak hanya hamba Tuhan pendoa, tidak. Tapi kita orang biasa pun bisa menembus surga. Doa kita. Hal-hal yang tadi dipegang, diingat, dilihat lagi, dipelajari lagi, dilihat lagi. Aku mau pegang akan Mazmur 24. Apa yang harus aku lakukan? Gitu. Ya, amin. Kita doa dulu. Kita semua doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman yang kami dengarkan, Bapa, adalah firman yang memberikan satu perubahan terobosan yang luar biasa bagi kita. Dan Tuhan Yesus, dimateraikan Bapa, kami percaya bahwa kami yang menerimanya benar-benar akan kami lakukan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan Allah, sampai doa kami menembus ke surga. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Amin.